Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita lanjutkan pembahasan seputar surat-surat Al-Qur'an yang terdapat di dalam juz 30. Yang mana surat-surat ini sering kita baca di dalam salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan selayaknya bagi setiap muslim itu memiliki pengetahuan terhadap beberapa surat dari Al-Quran, dan dianjurkan mulai surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Jadi kita ini minimal punya tidak hanya hafalan tapi pemahaman kepada mulai surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ya, karena surat-surat ini adalah termasuk surat-surat yang pendek yang biasa kita baca di dalam salat. Salah satunya yang saat ini kita akan bahas adalah Quran surat Al-Ikhlas. Ya, Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? 4. Alhamdulillah, yang jawab 4 berarti hafal ya. Yang tidak jawab koyo ya. Nah, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu apa artinya? Bukan. Lego. Kulo ikhlas niki. Ya, kulo lego bukan. Ikhlas itu artinya murni. Ya, memurnikan. Ya, al-ikhlas itu artinya memurnikan. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya terdapat kemurnian tauhid. Terdapat kemurnian di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, ya, selaku Tuhan yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluknya, satu-satunya Tuhan yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling mulia yang tidak serupa dengan makhluknya, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan kepadanya. Oleh karena itu, ya, surat ini disebut dengan suratul Ikhlas karena di dalamnya berbicara mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada surat Al-Ikhlas ini, ada beberapa keterangan mengenai keutamaan surah Al-Ikhlas. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa suratul Ikhlas itu ta'dilu thuluthul Quran. Jadi dia itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa kok dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran? Karena kalau kita klasifikasi ya, kita golongkan dengan golongan besar, maka di dalam Al-Quran itu terkumpul di dalamnya 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum-hukum, ya, perintah, larangan, ini termasuk bagian dari hukum-hukum. Kemudian yang kedua adanya janji dan ancaman, ya, adanya motivasi untuk melakukan suatu perintah atau adanya ancaman yang menjadikan seseorang menghindarkan diri dari larangan.
Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta keesaannya. Nah, surat Al-Ikhlas ini mewakili untuk salah satu dari 3 klasifikasi besar tadi. Sehingga surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan suratul Ikhlas, suratul Ikhlas ini adalah surat yang manakala kita sering baca, kemudian kita renungi kandungannya, dan kemudian kita cintai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan mencintai kita ya, akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang di dalam suatu pasukan ya, untuk menjadi pemimpin sekaligus imam sholat mereka. Nah, orang ini setiap kali mengimami sholat, maka dia selalu menutup bacaan suratnya itu dengan Al-Ikhlas. Misalnya dia baca Fatihah, setelah itu baca surat, setelah itu ditutup dengan baca surat Al-Ikhlas. Itu setiap rakaat selalu begitu. Maka kemudian para sahabat yang lain melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kalian tanyakan kepadanya, apa alasan dia selalu melakukan hal itu. Maka para sahabat menanyakannya kepada lelaki tersebut, faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas itu mengandung sifatnya Allah yang Maha Pemurah, sehingga saya cinta untuk selalu membaca surat tersebut. Ini menggambarkan bahwa dia karena cintanya membaca surat tersebut tidak hanya di luar sholat, tapi di dalam sholat pun sampai setiap kali membaca surat selalu ditutup dengan suratul Ikhlas. Maka setelah itu disampaikan kepada Nabi, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kemudian kata Nabi, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Bahwasanya Allah mencintainya. Ya, karena dia mencintai Allah, mencintai surat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya, maka tentu Allah mencintainya. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, hubbuka iyyaka adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini, hubbuka iyyaha, kecintaanmu kepada surat ini, adkhalakal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga. Yang menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas ini meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, tapi apabila kita renungi, kita ambil pelajarannya, ya, kita selalu baca karena kita cinta ya, dengan kandungan surat ini, akan mengantarkan kita kepada al-jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada hadis itu yang menerangkan tentang keutamaan khusus membaca surat Al-Ikhlas. Disebutkan ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, jadi surat Al-Ikhlas, sampai selesai 10 kali. Yang membaca Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjut lagi sampai 10 kali. Kata Nabi SAW, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga. Kemudian Umar bin Khattab berkata, idzan nastakthir ya Rasulullah. Kalau begitu kita perbanyak saja membaca surat Al-Ikhlas ini. Kata Nabi SAW, Allahu akbar wa atyab. Allah akan tentu lebih banyak dan lebih baik lagi di dalam memberikan pahala kepadamu. Ya. Jadi kalau kita memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas minimal 10 kali ya, maka akan dibangunkan istana di surga. Kalau 20 kali 2 istana di surga, 30 kali 3 istana di surga. Ya. Sangat rugi sekali di dunia soro-soro orang duwe omah ya, kerja banting tulang peras keringat gak punya rumah, nanti pulang ke akhirat
yo gak duwe omah, itu lebih rugi lagi. Dan alhamdulillah salah satu jalan untuk kita bisa membangun rumah di surga itu jauh lebih mudah daripada kita membangun rumah di dunia. Dan ini karunia serta rahmat Allah SWT yang besar. Kita memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Tapi membacanya jangan sekedar kejar target, tapi sambil direnungkan. Karena merenungi isi kandungan suratul Ikhlas itu akan menambah keimanan kita. Disitulah poinnya, tidak sekedar banyak-banyakan membaca, tapi tujuannya adalah dalam rangka merenungkan, dalam rangka merenungkan. Nah, ini diantaranya ya. Adapun keutamaan surah Al-Ikhlas yang pembacaannya disertai dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, ini kemarin sudah kita bahas ketika membahas surat Al-Falaq. Seperti diantaranya disunahkan kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap kali selesai sholat fardu. Kemudian juga setiap pagi dan sore dibaca masing-masing 3 kali. Kata Nabi, yakfika, akan memberikan apa? Kecukupan kepadamu. Maksudnya adalah Allah akan memberikan perlindungan kepadamu jika kamu baca di waktu pagi sampai waktu sore, dan nanti dibaca waktu sore akan mendapat kecukupan sampai waktu pagi. Nah, surah Al-Ikhlas ini para ulama menyebutkan termasuk dari golongan surah Makkiyah. Ya, dikatakan dia termasuk surah Makkiyah karena ada sebab turunnya, ya. Ada sababun nuzulnya, sebab turunnya. Jadi sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini diterangkan para ulama adalah karena orang-orang kafir kala itu menanyakan kepada Nabi SAW. Atau orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Muhammad, sebutkan silsilah keturunan Tuhanmu. Karena orang-orang musyrik mereka menyembah siapa? Menyembah orang-orang yang semasa hidup mereka adalah golongan orang-orang soleh, yang kemudian mereka mati, kemudian mereka buat patung-patungnya untuk menggambarkan atau menjadikan simbol orang yang mati itu untuk mereka sembah. Nah, sehingga kalau ditanya tentang nasabnya ya jelas tahu, Lata, Uzza, Manat ini. Kalau ditanya silsilah nasabnya ya jelas akan ketemu. Nah, sehingga mereka menyerupakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang mereka biasa sembah. Sehingga mereka bertanya, unsub lana rabbak. Coba kamu tunjukkan apa nasabnya Tuhan kamu ini. Maka kemudian Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Quran surah Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala Nabi belum hijrah ke kota Madinah, yaitu dikala beliau masih berdakwah dan bermukim di kota Mekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Qul, ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, huwallahul munfaridu bil uluhiyati la ilaha ghairu. Katakanlah wahai rasul, dialah Allah yang ahad, ay al munfarid, yang esa, yang tunggal, bil uluhiyah, di dalam apa? Uluhiyahnya. Maksudnya adalah dia adalah Tuhan yang paling berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah. Ini diantara penafsirannya. La ilaha ghairu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengesahkan Allah, itu tidak cukup kita mengatakan Allah selaku satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai alam semesta. Ini tidak cukup. Kenapa? Karena orang musyrik jahiliyah dulu pun juga memiliki keyakinan yang sama. Mereka meyakini bahwa Allah itu selaku satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Namun mereka menyembah kepada selain Allah, seperti menyembah kepada orang-orang soleh yang ketika mereka mati dibuatkan simbol-simbol patungnya. Kemudian juga mereka menyembah kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya mereka menyembah itu semuanya adalah
supaya menjadi perantara mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkabul setiap permintaannya yang mereka minta kepada atau melalui patung-patung tersebut atau melalui apa? Orang-orang soleh yang mati tersebut. Ya, supaya Allah mengabulkannya melalui jalan mereka. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah juga menyebutkan hal itu. Ya, tujuan mereka menyembah kepada selain Allah itu adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya mereka didekatkan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, bentuk kesyirikan seperti ini masih berlaku atau masih berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh, ada sebagian orang itu yang datang ngalap berkah ke kuburan para wali misalnya. Datang ke kuburan Sunan Ampel, di situ dia berdoa kepada Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel, kula nyuwun tulung sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah berkali-kali mencoba untuk cari jodoh kok Kak, ketemu jodoh nih. Tolong Mbah Sunan Ampel sampaikan hajat keperluan kami kepada Allah. Nah, ini kan namanya beribadah, minta sama Mbah Sunan Ampel. Padahal Mbah Sunan Ampel sudah meninggal, sudah terputus dan tidak bisa lagi mendoakan. Jangankan untuk mendoakan, untuk mendengar doa kita yang kita panjatkan kepadanya saja belum karuan kerumunan gitu ya. Tidak didengar. Lah, apalagi mengabulkan permintaan kita. Nah, kalau kita tanya ke orang-orang seperti ini, loh, kamu kok mintanya ke Mbah Sunan Ampel? Loh, enggak, saya enggak minta ke Mbah Sunan Ampel, saya mintanya ke Allah, tapi lewat perantara Mbah Sunan Ampel. Sama dengan orang musyrik jahiliyah dulu begitu. Kenapa kamu kok berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, kepada malaikat-malaikat Allah? Loh, karena apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah. Mereka mengatakan agar supaya mereka ini mendekatkan doa-doa kami kepada Allah. Persis. Termasuk di dalam ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillahi man la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Dan mereka orang-orang musyrik dulu berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Dan kemudian mereka mengatakan ketika mereka berdoa itu, alasan mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah itu, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita minta sama Rasul enggak boleh. Kita minta kepada Rasulullah syafaatnya enggak boleh. Karena Allah mengatakan kul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Muhammad, milik Allah semua syafaat itu. Artinya kalau Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan orang yang diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaat Nabi, maka tidak akan terjadi syafaat Nabi. Sehingga yang tepat adalah kita mintanya kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya saya tergolong orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Itu yang benar. Bukan kemudian langsung minta, ya Rasulullah saya minta syafaatmu. Ini kekeliruan besar. Ini menyelisih ayat-ayat Al-Quran dan apa yang sabdakan oleh Nabi SAW mengenai hal ini. Jadi orang musyrikin begitu. Mereka ketika meminta kepada yang lain selain Allah, mereka berkeyakinan bahwa mereka-mereka yang diminta itu tidak bisa mengabulkan. Tapi mereka bisa menjadi perantara orang-orang musyrik untuk mendapat keterkabulan doa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau curhat itu langsung saja sama Allah gitu ya. Langsung berdoa, angkat tangan, berdoa minta sama Allah langsung. Tidak perlu panggil nama-nama yang lain. Ya Mbah Fulan, Mbah Fulan. Ya, Mbah Bayi sing mati diceluk kabeh. Padahal lek teko tenanan kepelayon. Kan gitu ya. Jadi diantara maknanya adalah dia Allah itu tunggal esa di dalam peribadatan hamba kepadanya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Termasuk juga sebetulnya makna qul huwallahu ahad ini
keesaan Allah di sini bukan hanya di dalam ibadah, tapi di dalam hal rububiyah selaku Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai, yang mematikan, menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang memuliakan, menghinakan. Ini semuanya hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Tidak ada yang lain selain Allah. Termasuk juga nama dan sifat-sifat Allah itu juga tidak ada yang menyerupai dan menyainginya. Kemudian Allahus Samad, huwa sayyid alladhi intaha ilaihi as-su'dadu fi sifatil kamali wal jamal alladhi tasmadu ilaihi al-khalaiqu. Jadi makna Allahus Samad, Allahus Samad itu maknanya dia adalah as-sayyid, penguasa, pemimpin, yang mana dia adalah penguasa yang menduduki puncak penguasa. Ya, kita tahu namanya sayyid itu kan banyak. Nabi kita kan juga disebut sayyid. Nabi sendiri juga mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah pemimpin anak keturunan Adam, namun saya tidak berbangga di atasnya. Ya, jadi kata sayyid itu bisa digunakan untuk Allah dan untuk selainnya. Tapi yang dimaksud sayyid di dalam makna kata Allahus Samad itu, sayyidnya itu pada puncaknya. Allah itu pemimpin dan penguasa segala-galanya. Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa menandingi kepemimpinan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua hamba-hambanya itu benar-benar berstatus hamba di hadapannya. Semuanya Allah samakan. Mereka datang menghadap Allah, atir rahmani abda, dalam keadaan menjadi hamba sahayanya Allah. Kalau di dalam kehidupan dunia ini masih ada strata-strata tingkatan. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada penguasa, ada yang dikuasai, kan gitu ya. Dari mulai skop yang terbesar sampai skop yang terkecil di dalam kehidupan dunia itu, tiap-tiap manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang penguasa, ada yang dikuasai. Tapi nanti pada hari kiamat Allah katakan maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Kalau mimnya pendek, raja hari pembalasan. Kenapa kok Allah mengabarkan tentang dirinya penguasa di hari pembalasan, padahal Allah itu adalah penguasa semua hari? Apa alasannya? Karena disitulah Allah akan menampakkan kekuasaannya yang mutlak di atas seluruh makhluknya. Dikala itu kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan semuanya jadi hamba. Ya nuwun sewu, yang dulunya pernah jadi bos kita nanti sejajar dengan kita. Yang dulunya pernah jadi pemimpin kita, penguasa kita, presiden kita misalnya, atau raja kita misalnya, nanti kita akan berjalan sama. Artinya tidak ada yang memisahkan kita kecuali iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Semuanya di hadapan Allah sama. Semuanya akan diberlakukan oleh Allah dengan keadilannya dan karunia-Nya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes dengan keputusan Allah. Yang ada hanyalah bahagia dan susah, sedih. Bahagianya akan terus-menerus berkepanjangan sampai masa yang tidak ditentukan. Kesengsaraannya pun juga sebagian, kalau dia beriman, ada waktu dikala itu akan keluar dari kesengsaraan tersebut menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Bagi orang-orang yang kafir, dia akan terus di dalam kesengsaraan selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi wasayyid alladzi intaha ilaihi su'dadu fi sifatil kamali wal jamal. Dia adalah penguasa, pemimpin yang berada pada puncak kepemimpinan di dalam sifat-sifat kesempurnaan dan keindahannya. Jadi Allah itu sifatnya sempurna dan indah. Oleh karena itu kita baca subhanallah, maha suci Allah, itu tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari berbagai macam anggapan-anggapan dan pernyataan atas kekurangan dan aib-aib yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersih daripada itu semuanya.
Ya, dengan kita mengucapkan subhanallah itu seakan-akan kita membela kesucian Allah. Ya, membela kesucian Allah. Alladzi tasmadu ilaihil khalaiq, yang mana seluruh makhluk itu membutuhkan bantuannya, bergantung kepadanya. Ya karena Allah itu maha sempurna, ya Allah itu maha mampu melakukan apapun, disertai dengan keindahan dan penuh hikmah dan ilmu gitu ya, sehingga nggak serampangan Allah itu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Maka tentunya makhluk sangat bergantung dengan Tuhan yang semacam ini. Ya, kalau dulu zaman musyrik jahiliyah itu lucunya gimana? Ketika mereka berdoa ya kepada patung-patung mereka, mereka buat patung itu dari tepung. Kayak roti gitu ya, buat roti, kayak roti gitu, tepung. Nah setelah berdoa itu, sudah berdoa, dia bilang, wahai Tuhan, ya saya mohon izin untuk makan kamu. Habis berdoa, makan apa? Patungnya itu, makan berhalanya. Jadi orang itu ya, kalau pengen benar-benar selamat akal dan hatinya, itu harus mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah, akalnya tidak beres. Contoh ya, negara Jepang, kita tahu negara Jepang ya? Orang-orang Jepang itu mereka nggak punya agama kecuali agama kepercayaan. Agama kepercayaan. Kalau kita perhatikan mereka ini kan luar biasa. Apa namanya, bikin berbagai macam teknologi itu kan hebatnya luar biasa. Tapi mereka punya kepercayaan bahwa kaisar mereka itu titisan dewa, titisan matahari dan seterusnya. Ya. Dalam satu sisi mereka masih percaya betul dengan mitos-mitos yang tidak dibangun di atas dasar-dasar ilmiah. Tapi di satu sisi masalah keduniawian mereka adalah orang yang mengedepankan sisi keilmiahan. Nah ini menunjukkan bahwa orang itu kalau tidak punya akidah yang lurus, yang benar, hatta dikatakan orang dia orang cerdas, itu tetap bodoh di hadapan orang yang bertauhid. Ya, tetap dikatakan bodoh. Contoh juga di beberapa negara di India, ya, orang-orang pandainya India yang masih menganut agama-agama yang mereka yakini ya selain Islam. Nah, mereka mengagungkan hewan-hewan, mengagungkan ya tumbuh-tumbuhan, mengagungkan batu, bahkan mengagungkan manusia. Ya, mereka menganggap itu semuanya sebagai unsur-unsur yang terdapat pada diri mereka itu adalah adanya unsur-unsur ketuhanan. Jadi mereka itu punya keyakinan, orang Hindu India itu mereka punya keyakinan bahwa kehidupan dunia ini dengan Tuhan itu sudah melebur. Jadi kapan Tuhan itu bisa kita ketahui menurut mereka adalah ketika menunjukkan eksistensinya melalui makhluk-makhluknya. Kalau dilihat misalnya ada pohon ini, ada pohon sekian pohon, kok tiba-tiba pohon satu ini nyeleneh gitu ya. Terus kemudian misalnya setiap malam pohon ini kok mengeluarkan satu hal yang berbeda dengan pohon-pohon yang lain padahal sejenis pohonnya. Nah, berarti ini ada kelebihannya. Nah kelebihannya ini merupakan eksistensi dari Tuhan. Akhirnya disembah sama mereka. Ya. Termasuk juga mereka mengagungkan sapi karena ada nilai filosofisnya begini karena lebih daripada yang lain menurut cara pandang agama mereka. Kenapa kok pendetanya yang ini kok lebih diagungkan? Karena dia begini ada kelebihannya yang pada akhirnya ya ini menandakan bahwa Tuhan itu sedang menampakkan dirinya melalui pendeta tersebut. Nah, begitu. Sehingga mereka banyak sekali ya dewa-dewa, istilahnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu banyak sekali. Bahkan pernah saya baca di sebuah buku itu sampai jutaan. Kalau teliti satu-satu itu orang-orang India itu banyak menyembah berhala-berhala, itu jumlahnya sampai jutaan berhala. Ya. Mereka paling senang pakai jimat-jimat, padahal apa? Cara berpikir mereka untuk urusan dunia sangat ilmiah sekali kan gitu. Sebagian dari orang-orang India kan ada yang pinter-pinter luar biasa. Pemikiran-pemikiran duniawi mereka lebih ilmiah, tapi dalam hal-hal yang seperti ini mereka justru terbelakang. Nah, sehingga ya keyakinan yang benar ini juga
menjaga akal sekaligus menjaga kemuliaan seorang hamba ini untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya, hamba yang menciptakan dirinya. Kalau misalnya seseorang itu menyembah kepada selain Allah, padahal sesuatu yang disembah ini bisa jadi setara dengan dia atau lebih rendah daripada dia, seperti orang menyembah binatang, ya, menyembah binatang, mengagungkan binatang, ya. Nah sekarang binatang sama manusia lebih mulia siapa, kan gitu. Pernah saya lihat itu di dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu itu di acara televisi itu ada dokumenter gitu ya. Itu ada di salah satu negara, Sri Lanka atau mana saya lupa. Ada satu kuil itu isinya diisi tikus semuanya. Nggak tahu ya mau nangkepi tikus wakeh masuk di situ. Ya. Setiap kali orang datang berziarah, ini ziarahnya ke tikus ini. Datang ziarah ke tikus itu sambil ngasih makan tikus terus berdoa, wahai Tuhan gini. Dan itu banyak, nggak sedikit orang-orang yang datang. Ya. Coba kalau kita gunakan akal sehat, masa manusia itu menghinakan diri di hadapan tikus ini? Padahal di negeri kita tikus dibunuh sampai dibuat-buat di jalan. Ya. Nah seperti itulah kondisi apabila seseorang menyekutukan Allah, maka akal sehatnya akan hilang. Bahkan kemuliaannya di atas seluruh makhluk, yang mana Allah itu memuliakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam di atas seluruh makhluk. Itu sudah justru dia jatuhkan martabatnya di hadapan makhluk yang lainnya. Jadi Allahus Samad, ya, Allah itu benar-benar menjadi salah satu Tuhan, bukan satu-satunya Tuhan, maaf, satu-satunya Tuhan yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Salah satu contoh ya, kita ini sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan pekerjaan organ tubuh kita di dalam tubuh kita ini. Contoh jantung. Jantung ini berdetak. Kira-kira ketika berdetak itu ada andil kita tidak di dalam menggerakkan atau memompa jantung ini sehingga berdetak? Ada enggak kita? Enggak ada. Mulai kita bangun dari tidur sampai tidur lagi sampai belum mati ini ya pokoknya. Itu jantung kita terus memompa darah. Kita enggak komando, kita enggak pakai on off, terus dia apa? Pompa darah itu tanpa berhenti. Siapa yang nyuruh ini? Ya, kalau bukan pencipta jantung tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengendaki pompa jantung ini terus memompa gitu ya, memompa darah sampai pada waktu yang Allah tentukan. Kalau bukan Allah sendiri yang menentukannya. Ya, artinya begini, kalau kita titik mekitik dengan Rabbi Allah gitu ya. Apa mekitik? Sebentar tahu ya, mekitik gitu ya. Misalnya kita ini di hadapan Allah kita sombong, kita nggak mau memenuhi kewajiban Allah, kita durhaka kepada Allah terus, kita sombong, bahkan kita ingkari misalnya. Tidak sulit bagi Allah itu untuk menghentikan apa? Jantung yang memompa darah ini. Artinya tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang itu mati. Ada kisah nyata ya, kisah nyata ada seorang di Eropa itu, seorang mahasiswa yang mencela Muslim gitu. Dia mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, ini dia keluar dari kampus, dia keluar, coba ya buat saya mati dalam waktu sekian menit. Kalau memang Tuhan ada, coba biar Tuhan buat saya mati dalam sekian menit. Sekian menit nggak mati dia. Akhirnya dia mengatakan, nah mana nggak ada Tuhan. Kalau memang ada Tuhan, saya tantang Tuhan untuk membunuh saya, membuat saya mati, nah pasti saya mati. Nah, itu. Akhirnya dengan pongahnya dia pergi. Sampai di rumah itu dia ya makan kalau tidak salah pakai sereal atau apa gitu. Langsung tersedak kala itu terus mati. Ya, artinya Allah tunda kematian supaya apa? Semakin sombong dia dan pada akhirnya Allah hinakan dia, ya, supaya dia mati dengan terhina. Ada juga di beberapa negara, di salah satu negara Arab itu ada seorang wanita yang tidak mengenakan pakaian yang syar'i. Ketika dinasihati oleh salah seorang muslimah untuk mengenakan ya
jilbabnya dan seterusnya, dia dengan pongahnya mengingkari, dia sombong, ya, dia sombong. Nah, kalau memang Allah memang murka kepadaku, ya sekalian saja siksa saya saja, biar saya cepat mati. Dengan kesombongannya dia pergi, tidak lama, beberapa langkah dia terpeleset terus kemudian jatuh, dan kemudian pada akhirnya dia mati. Ada dulu di di India atau mana itu ya, demo itu, pembakaran apa itu, membakar Al-Quran atau apa ini, lupa saya. Kemudian ada orang itu pada akhirnya terbakar, melakukan pembakaran itu, pada akhirnya dia pun terbakar. Dan masih banyak lagi hal-hal yang semacam ini. Ya, meskipun mungkin ada orang yang mungkin sampai sekarang tenang-tenang saja hidupnya, maksudnya tidak langsung diadab sama Allah, itu belum tentu orang ini kelak tidak diadab oleh Allah SWT, masih ada dilulu sama Allah. Karena Allah sendiri juga mengatakan dalam Al-Quran, ya, Allah sendiri juga mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dari Rasul ini, setelah jelas petunjuk ini datang dari Rasul, dan dia tidak menempuh jalan, dan dia menempuh jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Rasul tersebut. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alladzi lam yalid ahadan, dialah Allah yang tidak beranak, tidak memiliki keturunan. Walam yalidhu ahadun, dan tidak pula dilahirkan dari seorang pun, maksudnya tidak punya orang tua. Nah, inilah ya sifat yang membedakan antara Khalik dengan makhluknya. Sifat yang membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk itu mesti ada orang tuanya atau punya anak keturunan. Tapi kalau Khalik, dia harus berbeda dengan yang lain, berbeda dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Maka Allah, ya, istilahnya orang barat itu, Allah itu unik, dia itu berbeda dari yang lain, berbeda dari seluruh makhluknya. Bahkan Allah tidak memiliki pasangan, dan Allah menciptakan makhluknya berpasangan. Ada laki, perempuan, ada dingin, panas, ada kanan, ada kiri, ada utara, ada selatan, dan seterusnya. Allah banyak menciptakan makhluknya ini dalam keadaan berpasangan. Tapi Allah tidak punya pasangan, Allah tunggal. Itulah ya kehendak Allah, yang Allah itu membedakan dirinya dengan yang lainnya, agar supaya tampak jelas siapa yang Tuhan, siapa yang makhluk, agar supaya makhluk itu paham dan tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya sebagai hamba Tuhan tersebut. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak beranak, jelas ya. Apa kebutuhan ya, kalau kita berpikir juga apa kebutuhannya Allah memiliki keturunan? Karena makhluk itu kalau ingin memiliki keturunan karena ada manfaat dari keturunan itu. Ya. Misalnya orang itu ingin punya anak karena ingin mencurahkan kasih sayang, ingin supaya apa, memiliki anak itu ingin supaya adanya keindahan di dalam pandangan mata, karena kita kalau punya anak itu kan seneng lihat anak gitu ya, apalagi kalau anaknya orang bandel. Ya. Seperti itu, kita punya anak nanti supaya kita juga bisa terbantu dengan anak kita ini dalam urusan-urusan dunia kita dan seterusnya ya. Untuk melanjutkan generasi dan seterusnya banyak. Namun Allah SWT tidak membutuhkan itu semuanya. Dan kalau ada beranak atau diperanakkan, berarti itu menandakan bahwa makhluk itu binasa. Sedangkan
Kalau Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti Tuhan itu kekal abadi, tidak akan pernah binasa dari awal sampai akhir. Nah, termasuk di sini pentingnya kita untuk meyakini bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak layak bagi kita untuk mendukung orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan. Oleh karena itu, kenapa para ulama itu menyampaikan hukum haramnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Karena kita tahu yang namanya hari Natal itu adalah hari di mana mereka meyakini Tuhan mereka sedang dilahirkan kala itu. Sedangkan Allah lam yalid walam yulad. Bahkan Allah menerangkan tentang bagaimananya bahaya perkataan tersebut. Perkataan bahwa Allah itu beranak atau diperanakkan. Allah mengatakan dalam Quran surah Maryam ayat 90 sampai 91, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah, hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh karena ucapan Allah itu memiliki anak. Jadi sebelumnya di ayat 88 itu Allah mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh karena ucapan itu, yaitu anda'u lirrahmani walada, karena mereka menyatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Jadi Allah sangat murka dengan itu. Nah, kalau Allah murka dengan kalimat-kalimat seperti ini, terus kita yang muslim yang mengaku lam yalid walam yulad kemudian mengucapkan selamat, apakah bukan termasuk kita ini mengantarkan diri kita kepada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT? Nah, maka toleransi itu diajarkan dalam Islam. Dengan apa? Dengan tidak mengganggu peribadatan dan keyakinan orang lain. Apabila dia termasuk kafir dhimmi, istilahnya kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, yang tidak memerangi kaum muslimin karena agama, atau kepada kafir muahad, kafir yang terjadi perjanjian damai di antara kaum muslimin, tidak saling memerangi, atau kafir mustakmin, orang kafir yang datang ke negeri muslim dengan mendapatkan suaka keamanan dari seorang muslim yang tinggal di negeri itu. Dan orang kafir ini memenuhi persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah tidak melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin di negeri tersebut. Maka orang-orang seperti ini tidak diganggu. Mereka mau ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka, silakan. Tapi sekarang itu digembar-gemborkan toleransi itu seperti kita ini bukan toleransi lagi namanya, tapi sama-sama beragama dengan agama yang lain. Ini namanya bukan toleransi, ini sudah kebablasan. Sudah sama-sama beragama dengan agama yang lainnya. Kemudian terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi lam walam yakul lahu mumathilun fi khalqihi. Dan tidak ada bagi Allah itu mumathil min fi khalqihi. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Allah dari kalangan makhluknya, sama sekali. Jadi kalau kita mendapati sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan tentang dirinya, baik itu sifat secara zatnya maupun sifat secara perbuatannya, atau sifat-sifat yang melekat pada dirinya, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Seperti misalnya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan dia mendengar dan melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Sangat jauh berbeda. Kalau makhluk itu ingin melihat sesuatu yang banyak, yang dia tidak mampu untuk memperhatikannya, maka dia membutuhkan alat. Misalnya, seperti di ruangan monitor itu ada CCTV yang dipasang di berbagai macam penjuru ruangan. Itu kan untuk membantu penglihatan kita
yang terbatas, karena kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita, tapi di balik sesuatu yang terhalang kita tidak bisa melihatnya. Butuh CCTV, butuh bantuan. Tapi kalau Allah enggak, Allah melihat seluruh makhluk, melihat, jangankan melihat gemelek-gere kita ini, melihat hati kita saja Allah bisa. Melihat semua apa yang ada pada diri kita, Allah itu mampu. Nah, maka di sini ya wajib bagi kita untuk tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, Allah itu unik istilahnya, ya, berbeda jauh dengan seluruh makhluknya, dan disitulah menandakan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah, sebagai tujuan di dalam seluruh makhluknya bergantung kepada dirinya. Kata Allah SWT, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai seluruh manusia, kalian itu benar-benar fakir, butuh, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah sombong untuk berdoa, jangan pernah sombong untuk beribadah, ya. Dan jangan pernah mengingkari janji-janji Allah bagi orang-orang yang dekat dengannya Subhanahu wa ta'ala. Yang mau dekat dengannya, yang mau taat kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupannya dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.